Ngeri, lagi-lagi Iran ancam meratakan dua kota Israel dengan tanah. Untuk kesekian kalinya mengancam akan meratakan dua kota di Israel, Iran mengatakannya, yakni Tel Aviv dan Haifa dengan tanah. Kali ini ancaman dilontarkan Menteri Pertahanan Amir Hatami pada Minggu. Dia mengatakan kedua kota itu akan diratakan dengan tanah jika Israel berani menyerang Iran. Ancaman disampaikan agar negara Yahudi itu menyadari bahayanya. Ancaman seperti itu telah sering disampaikan para pejabat militer Teheran. Sebaliknya, rezim Zionis juga kerap mengumbar ancaman untuk menyerang Iran. Kadang-kadang rezim Zionis Israel karena putus asa membuat klaim besar terhadap Republik Islam Iran yang dikira mengancamnya, kata Hatami pada sebuah upacara untuk tentara, seperti dikutip Times of Israel pada Senin 8 Maret 2021. Harus diketahui bahwa jika negara itu melakukan sesuatu, kami akan meratakan Tel Aviv dan Haifa dengan tanah, ancamnya. Dia melanjutkan bahwa Iran memiliki semua kekuatan yang dibutuhkan untuk menjaga stabilitas negara dan membanggakan kekuatan regionalnya melalui kelompok perlawanan. Pernyataannya muncul setelah Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz mengatakan selama wawancara dengan Fox News pekan lalu bahwa jika dunia tidak melakukan sesuatu tentang program nuklir Iran, maka Israel dapat melakukannya sendirian. Dia mengatakan bahwa Israel sedang memperbaharui rencananya untuk serangan militer prospektif. Jika dunia menghentikan mereka sebelumnya, itu jauh lebih baik, tapi kalau tidak, kami harus berdiri sendiri dan kami harus bela diri sendiri, ujar Gantz. Israel telah 2 kali melakukan serangan militer terhadap program nuklir musuhnya, Irak pada tahun 1981 dan Suriah pada tahun 2007, di bawah apa yang kemudian dikenal sebagai doktrin Begin, yang menyatakan bahwa Israel tidak akan mengizinkan negara musuh untuk mendapatkan senjata atom. Gantz sebelumnya telah memperingatkan bahwa Israel akan melakukan serangan militer terhadap Iran jika perlu, ungkapnya. Pernyataannya muncul setelah Israel menuduh Iran menargetkan kapal kargo milik pengusaha Israel yang berlayar di Teluk Oman akhir bulan lalu. Ledakan tersebut menyebabkan 2 lubang di MV Helios Ray di sisi kiri dan kanan, tepat di atas garis air. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menuduh Iran sebagai pelakunya, namun Teheran dengan cepat membantahnya. Pada hari Minggu, Presiden Iran Hassan Rouhani mendesak Eropa untuk menghindari ancaman atau tekanan dalam setiap negosiasi dengan Teheran. Nasib kesepakatan nuklir Iran yang secara resmi dikenal sebagai Joint Comprehensive Plan of Action atau JCPOA telah digantung sejak mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara sepihak menarik diri Amerika pada tahun 2018 dan menerapkan kembali sanksinya terhadap Teheran. Menyusul kemenangan pemilu Amerika Serikat oleh Joe Biden pada November, Amerika Serikat, pihak-pihak Eropa dalam kesepakatan itu, Prancis, Jerman, dan Inggris, dan juga Teheran telah mencoba untuk menyelamatkan kesepakatan itu. Cara terbaik untuk menyelesaikan masalah dengan mitra Eropa di berbagai tingkat bilateral, regional, dan juga internasional adalah negosiasi berdasarkan saling menghormati dan menghindari ancaman atau tekanan, kata Rouhani kepada Menteri Luar Negeri Irlandia Simon Coveney, seperti disampaikan pihak kepresidenan Iran dalam sebuah pernyataannya. Irlandia bukan pihak dalam kesepakatan nuklir Iran, tetapi saat ini duduk di Dewan Keamanan PBB. Presiden Iran mengkritik ketidakaktifan Eropa pada komitmen JCPOA dan menambahkan bahwa Iran berkomitmen untuk melestarikan JCPOA dan merupakan satu-satunya pihak yang telah membayar harga untuk itu. Tapi situasi ini tidak bisa berlanjut seperti sekarang, tegas Rouhani. Mempertahankan dan menghidupkan kembali kesepakatan itu menuntut semua pihak untuk bertindak sesuai dengan komitmen mereka. Di sisi lain, perang Israel versus Iran di depan mata, rupanya yang terkuat adalah negara ini. Ketegangan antara Iran dan Israel kemungkinan besar bisa berujung konfrontasi militer alias perang.
Garda Revolusi Iran atau IRGC yang terus menunjukkan taringnya kepada negara-negara barat mendapat tantangan dari Israel, yang merupakan sekutu Amerika Serikat yang berambisi menghentikan program senjata nuklir negara mula. Diketahui sebelumnya terjadi sebuah insiden di Natanz, ibu kota provinsi Isfahan, Iran. Menurut data yang dikutip dari Tehran Times, sebuah ledakan terjadi di kawasan tersebut dan menghancurkan sebuah fasilitas nuklir. Seketika Iran langsung mencurigai Israel sebagai dalang dari insiden tersebut. Dalam laporan yang dikutip dari media Jerman Frankfurter Allgemeine Zeitung, ada dugaan bahwa agen Israel memang sudah merencanakannya. Tak cuma itu, kemarahan Iran juga dipicu oleh ambisi Israel untuk mencaplok wilayah tepi barat Palestina. Solidaritas sesama negara Islam mematik semangat Iran untuk membela rakyat Palestina dan mengambil sikap tegas untuk membantai orang-orang Yahudi Israel. Israel tak tinggal diam. Akhir Mei lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengancam jika ada tindakan yang membahayakan penduduk, maka Israel juga akan mengambil sikap tegas. Di sisi lain, Israel juga tengah terlibat dalam konflik bersama kelompok dari Lebanon, juga mencium adanya campur tangan Iran. Perseteruan itu di perbatasan utara Israel, khususnya di wilayah dataran tinggi Golan, hingga membuat Amerika risau. Sederet fakta tersebut kian menambah keyakinan sejumlah pihak bahwa perang antara Iran dan Israel semakin dekat. Lantas bagaimana peta kekuatan militer kedua negara ini? Siapakah yang lebih kuat, Iran atau Israel? Berikut ulasannya. Mengutip sejumlah data dari Global Firepower untuk mengetahui kekuatan Garda Revolusi Iran atau IRGC dan Tentara Pertahanan Israel atau IDF, Israel Defense Forces, di semua sektor dari segi peringkat kekuatan, ternyata Iran jauh berada di atas Israel. Pada tahun lalu, tepatnya 2020, Iran menduduki posisi ke-14 dunia sebagai negara dengan armada militer terkuat dengan indeks kekuatan Power Index 0,2191. Sementara itu Israel menduduki posisi ke-18 dengan indeks kekuatan 0,3111. Dilihat dari segi kekuatan personel atau manpower, Iran terbukti lebih kuat daripada Israel. Saat ini, Garda Revolusi Iran tercatat memiliki total pasukan mencapai 873.000 personel, yang terdiri dari 523.000 personel aktif dan 350.000 personel cadangan. Sementara Israel hanya punya 170.000 prajurit aktif dan 445.000 pasukan cadangan. Di sektor kekuatan tempur armada udara, Israel juga lebih unggul daripada Iran. Sebab Israel memiliki 589 unit pesawat dan helikopter, sementara Iran hanya punya 509 unit.